alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masuki ASN mengaji seri ke-15. Perlu diketahui bersama bahwa insya Allah kurang lebih pada tanggal 11 Maret kita telah masuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya tentang bagaimana syarat rukunnya nanti akan dikupas oleh Kiai Haji Abdul Fahid Al-Faizin, dan bagi para jamaah yang kurang paham nanti bisa diadakan tanya jawab. Kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Fahid Al-Faizin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, insyaallah 1 bulan mendatang kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi puasa itu ndak usah bingung. Semuanya sepakat puasa Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Jadi tidak usah ribut. Pasti tanggal 1 Ramadan, tidak mungkin tanggal 2 Ramadan. Bon. Untuk tanggal berapa Masehinya itu yang kemudian ada perbedaan pendapat. Sebelum kita akan membahas tentang fikih puasa, saya ingin sedikit mengupas tentang keutamaan Ramadan. Ada beberapa hadis tentang keutamaan Ramadan yang akan saya baca cuma 3. Yang pertama adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rasulullah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun, kata Rasulullah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Jadi Ramadan itu oleh Rasulullah SAW dikatakan syahrun mubarak, bulan penuh barokah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian di bulan Ramadan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, di bulan Ramadan pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Maka kalau kita punya permohonan, punya doa, punya harapan, maka Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk memanjatkan doa kita karena pintu langit terbuka lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, di bulan Ramadan pintu surga itu dikunci. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan di bulan Ramadan setan-setan yang nakal diikat di belenggu. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan Allah punya 1 malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang tidak bisa optimal ibadah di bulan Ramadan, maka dia dipastikan tidak akan bisa optimal di selain Ramadan. Para jamaah yang saya hormati, saya sering mengibaratkan Ramadan itu seperti pasar murah rakyat. Allah di Ramadan itu ngobral pahala ndak karu-karuan. Ibarat pasar murah rakyat, beras yang asalnya 1 juta itu bisa diobral cuma 1000, karena 1 dikali 1000.
Kalau ada orang di pasar murah kok masih nggak bisa beli, dipastikan harga normal nggak bisa beli. Paham nggih? Jenengan umpama ada harga 1 juta diobral 1.000, kok nggak sedak tuku? Dipastikan karena normal nggak bisa beli. Artinya orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih usia panjang, dikasih kesempatan nikmati Ramadan, Allah ngobral pahala kok sih nggak ditugu, dipastikan di selain Ramadan tidak akan bisa. Jenengan kalau di Ramadan tidak pernah hatam Quran, dipastikan selain Ramadan hatam WA. Bukan hatam Quran. Jenengan kalau di bulan Ramadan tidak biasa qiyamul lail, bisa dipastikan selain Ramadan jangankan qiyamul lail, subuh bisa terlambat. Jenengan di Ramadan Allah Subhanahu wa taala ngobral pahala kok enggak masih sedekah. Maka selain Ramadan insya Allah kalau ke masjid yang sering masuk bukan gambar pahlawan kemerdekaan, yang masuk gambar pahlawan perjuangan Patimura. Makanya Ramadan ini adalah pasar murah rakyat. Orang yang kemudian tidak bisa optimal di bulan Ramadan, di selain Ramadan pasti tidak bisa. Paham nggih? Jadi kalau saya ibaratkan orang yang tidak bisa optimal di bulan Ramadan itu seperti tikus mati kelaparan di lumbung padi. Yang bodoh tikusnya. Uang di lumbung padi kok bisa mati kelaparan. Itu sama dengan orang yang oleh Allah dikasih kesempatan umur panjang menikmati Ramadan tidak dioptimalkan. Paham nggih? Makanya ayo kita persiapkan mumpung kurang 1 bulan, kita persiapkan untuk Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan atakum Ramadan syahru barakah. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Yaghsyakumullahu fihi fayunazzilur rahmah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmatnya. Wa yahuttul khotoya, Allah mengampuni dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a, Allah mengabulkan doa. Yanzurullah ila tanafusikum fihi fayubahi bikum malaikatah. Kata Rasulullah, di bulan Ramadan Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kan ketika menciptakan manusia, salah satu yang protes siapa? Malaikat. Maka sebagai buktinya Allah akan membanggakan kalau kita optimal ibadah di bulan Ramadan. Allah akan membanggakan kita di hadapan para malaikat kalau kita optimal. Tapi kalau Ramadan bengi ya podo ae turu, ngaji ya ndak tuman, maka apa yang bisa dibanggakan kita di hadapan para malaikat? Makanya kata Rasulullah SAW, fa'arullah min anfusikum khaira. Perlihatkanlah kualitas kebaikan kalian di Ramadan karena Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Fa inna syaqi, kata Rasulullah, man hurima fihi rahmatallah. Orang yang paling celaka adalah orang yang dikasih kesempatan masuk Ramadan kok gak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga kita oleh Allah dikasih umur panjang, bisa menikmati ibadah Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semoga Allah memberkahi bulan Rajab kita, bulan Sya'ban kita, dan memberikan kita kesempatan sampai usia kita di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisal lam tu'taha ummatun qablaha. Kata Rasulullah, Ramadan itu 1 bulan yang khusus umat Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad tidak akan pernah dikasih umat sebelum Nabi Muhammad Ramadan. Jadi Ramadan ini khusus umat Nabi Muhammad. Makanya kata Rasulullah, umat Rasulullah di bulan Ramadan dikasih 5 keistimewaan. 1. Khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Kata Rasulullah, bau mulut orang yang puasa di bulan Ramadan menurut Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Tapi ingat ini menurut Allah. Kalau menurut teman ya tetap banger. Jadi kalau bulan Ramadan enggak usah tebar bau. Kata Ustadz itu bau mulut orang yang puasa lebih harum dibandingkan kasturi. Kalau enggak percaya, enggak usah gitu. Ini menurut Allah. Yang kedua,
Wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Orang yang puasa Ramadan, malaikat membacakan istighfar mulai subuh sampai kita buka waktu maghrib. Masya Allah nggih. Jenengan kalau istighfar sendiri, potensi diterimanya tinggi atau kecil? Nah, kecil. Wong istighfar kita kadang-kadang butuh diistighfari. Taubat kita kadang-kadang butuh ditaubati. Tapi kalau yang bacakan istighfar malaikat, makhluk yang tidak pernah durhaka, tidak pernah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira potensinya lebih tinggi atau lebih kecil? Dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan kalau kita puasa dengan benar. Makanya ilmu sebelum Ramadan kita persiapkan supaya puasa kita benar, malaikat sumbut bacakan istighfar untuk kita. Yang kedua, wa yuzainullah kulla yaumin jannatah. Allah setiap malam di bulan Ramadan menghiasi surganya. Dan Allah mengatakan yushiku ibadi as-salihun ayyulqaw anhumul mu'na wal adha wa yasiru ilaik. Surga, siap-siaplah karena nanti kalau ada hambaku yang mati di bulan Ramadan, maka siap-siaplah akan menempati engkau. Itu di bulan Ramadan. Wa tusfadu fihi maradatul jin. Di bulan Ramadan, jin yang nakal akan diikat sehingga tidak bisa mengganggu orang lain. Wa yufaru lahum fi akhir lailah. Di setiap malam Allah menunggu istighfar kita, Allah menunggu ibadah kita, karena di setiap akhir malam ketika kita sahur Allah akan mengampuni seluruh dosa yang kita lakukan. Ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Pun pertanyaan saya, katanya di bulan Ramadan itu setan dibelenggu, benar atau enggak? Pertanyaan saya, kira-kira di bulan Ramadan masih banyak yang maksiat atau tidak ada? Banyak ya? Tempat hiburan tutup atau masih buka? Tutup kalau siang, malam masih buka. Oke. Yang ketiga, sering ketemu ada teman yang izin ke kamar mandi mau wudhu padahal plus minum. Ada? Pertanyaan saya, katanya setan dibelenggu. Saya waktu kecil tuh pernah tanya, mungkin jenengan pernah tanya juga. Saya waktu kecil tanya, katanya setan itu di bulan Ramadan dibelenggu. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang yang maksiat? Yang kedua, masih banyak orang yang dosa, masih banyak orang yang tidak puasa. Ada yang bisa jawab? Jangan pernah punya pertanyaan yang sama enggak? Sama gitu. Saya waktu kecil tuh sering tanya, katanya setan dibelenggu. Tapi kenapa di bulan Ramadan yang maksiat juga masih banyak? Yang puasa sapi juga ada. Setelah makan diusapi. Ada apa enggak? Tapi bukan di sini, di luar. Nah, ternyata saya temukan jawabannya di kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Al-Qurtubi mengatakan begini. Fal jawab innama taqillu anis shaimin as-shaumal ladzi hufidhu ala syuruti. Setan itu tidak bisa mengganggu orang yang puasa kalau puasanya tepat sesuai dengan ilmunya. Makanya kalau jenengan pingin optimal, setan tidak dekat-dekat ya, puasanya harus pakai ilmu, tidak sekarepe dhewe, tidak apa kata perasaannya. Yang kedua, kata beliau, awil musaffat ba'dus syayatin wa huwa al-marodah. Coba jangan lihat hadis tadi. Hadis tentang setan diikat itu semuanya bacanya apa? Marodatul jin, marodatus syayatin. Artinya kata Imam Qurtubi, yang diikat itu bukan semua setan, tapi yang diikat hanya yang kelas kakap. Sing kelas teri masih berkeliaran. Artinya kalau di bulan Ramadan saja kita masih berani maksiat, itu menunjukkan iman kita terlalu lemah. Ngadepi setan kelas teri wis KU. Paham ya? Jadi kata Imam Qurtubi, kalau ada orang masih maksiat, masih tidak puasa di Ramadan, itu artinya imannya terlalu lemah. Ngadepi setan kelas teri sudah KU. Nomor 3, kata Imam Al-Qurtubi, orang maksiat itu, setan di bulan Ramadan banyak yang pensiun. Cuma manusianya sudah terlatih 11 bulan, wis pinter. Paham ya? Kita kan selama 11 bulan ini lebih banyak jadi musuhnya setan atau jadi bestinya setan.
11 bulan kan kita sudah terlalu lama dilatih oleh setan untuk maksiat. Maka orang yang sudah terlatih ini ketika maksiat di bulan Ramadan, setan sudah dibelenggu, masih jalan. Kenapa kok jalan? Sudah terlatih oleh setan. Makanya bisa jadi ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu yang dimaksud setan siapa? Ya kita sendiri, karena kita jadi setan. Makanya di Al-Qur'an itu setan kan ada dua. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setiap nabi itu oleh Allah akan dikasih musuh. Musuhnya dua, setan manusia, setan jin. Paham nggih? Jadi bisa jadi setannya bukan setan jin tapi setan kita sendiri. Kira-kira jenengan tidak puasa itu gara-gara setan jin atau setan manusia? Setan manusia. Lanjut. Buat jemaah yang saya hormati, nah ini asal usul Ramadan. Ada beberapa ulama yang meriwayatkan termasuk Imam Malik. Ramadan itu adalah peluang mengejar ketertinggalan. Kenapa? Rasulullah itu pernah susah. Yang disusahkan Rasulullah SAW adalah umatnya karena umurnya pendek-pendek. Umur kita berapa? 60 sampai 70 tahun. Bandingkan dengan umurnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. Umur kita 60-70. Apalagi zaman sekarang penyakit akeh. Kadang-kadang umur seket wis penyakit toko kabeh. Mulai sing asam urat, mulai sing kencing manis dan lain sebagainya. Satu, nomor dua. Ada satu nabi itu yang umatnya dianggap balik kalau umur 60 tahun, itu baru balik. Dan satu nabi itu umatnya dianggap balik itu umur 60 tahun. Jangan umur 60 tahun balik atau puber kedua kan? Puber kedua kalau 60 tahun itu. Bahkan ada satu nabi itu pernah ketemu perempuan nangis di atas kuburan. Ditanya, kenapa kok menangis? Kata perempuan ini, saya menangisi anak saya yang mati muda. Berapa umurnya? Baru 300 tahun. Itu mati muda. Ini yang disusahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kata Rasulullah? Bagaimana umatku yang umur 60-70 tahun bisa ngalahkan umat sebelumku yang umurnya ribuan tahun? Jenengan 60-70 tahun itu ibadahnya berapa persen? Kalau jenengan sehari semalam jatah tidurnya 8 jam, 60 tahun tidurnya saja berapa menit? Berapa tahun? 20 tahun. Belum dipotong masa puber. Jenengan sebelum balik itu rajin ibadah atau rajin main? Belum dipotong jatah nonton Liga Champion. Belum dipotong nonton YouTube. Belum dipotong nonton macam-macam. Kira-kira 60-70 tahun jatah ibadah kita itu kalau dihitung berapa tahun? 10 tahun? Kalau saya lihat wajah-wajahnya termasuk wajah saya kayak gak tutup. Ibadah kita mungkin 5 tahun. Dari 60-70 tahun. Bandingkan. Rasulullah itu pernah menyebut ada 4 Nabi Bani Israel itu yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Tanpa maksiat tidak keluar rumah. 80 tahun ibadah toh. Ya wajar umurnya panjang. Siapa itu? 1 Nabi Ayub, 2 Zakaria, 3 Hizkil, 4 Yusha bin Nun. 4 orang Bani Israel yang pernah ibadah kepada Allah 80 tahun non-stop. Kalau kita nontonnya yang non-stop. Maka ini yang oleh Rasul disusahkan. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada engkau umur umatku yang pendek-pendek ini bisa mengalahkan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya panjang, bahkan ada yang ibadah 80 tahun non-stop. Maka Allah ngabulkan umat Nabi Muhammad oleh Allah dikasih 1 peluang, yaitu bulan Ramadan. Artinya Ramadan ini waktu kita ngejar ketertinggalan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Bayangkan ya, jenengan seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup. Itu seperti apa? Ibadah 1000 bulan, itu setara 83 tahun. Umat Nabi Muhammad cukup dapat Lailatul Qadar sekali, itu sudah mengalahkan Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha bin Nun
yang pernah ibadah nonstop 80 tahun. Jenengan waktu sholat kok ketepatan Lailatul Qadar itu seperti apa? Sholat 80 tahun nonstop. Paham ya? Makanya ayo Ramadan ini peluang kita. Tanpa Ramadan kita jauh dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Makanya kalau dikasih Ramadan ayo dioptimalkan. Para jamaah yang saya hormati, ini saya kasih gambaran perbandingan umat Nabi Muhammad dengan umat sebelum Nabi Muhammad usia. Tadi sudah saya jelaskan usia Rasulullah itu umatnya 60-70 tahun. Bandingkan dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Nuh 1050 tahun. Fisik kita itu paling lemah. Makanya umat Nabi Muhammad itu paling tidak kuat kalau suruh ibadah. Jenengan pengajian sak jam, ambil nonton YouTube. Kira-kira kuatan pundi? YouTube nggih. Wong pengajian setengah jam, apa Pak? Pengajian setengah jam itu Masya Allah Pak. Sing kate senden kanan, sing kate senden kiri, sing kate sembojong. Dan macam-macam. Jenengan ibadah, sholat itu paling lama kapan? Ramadan kan? Ngenteni taraweh. Pernah enggak jenengan sholat sehari semalam 20 rakaat kecuali taraweh? Enggak pernah. Loh, bandingkan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa umatnya ibadah wajibnya saja 50 kali sehari semalam. Itu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad berapa kali? Yang wajib 5 kali itu masih banyak yang nawar. Masih banyak yang sholat nunggu injury time. Ini umat Nabi Muhammad fisiknya enggak kuat. Makanya manusia tertinggi itu pernah tercatat di rekor dunia 2,7 bandingkan dengan tingginya Nabi Adam. Dalam hadis Bukhari, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'ah. Allah menciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam berapa? 30 meter. Ini ke atas pinten, Pak? 5? Berarti tingginya Nabi Adam 6 kali lipat masjid ini. Makanya ibadahnya kuat. Kita ibadahnya tidak kuat-kuat. Lingkungan. Lingkungan Nabi Muhammad umatnya paling banyak godaan. Umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak kenal WA. Tidak kenal Facebook, apa mana yang TikTok. Umat Nabi Muhammad itu sembarang ono Pak. Saya tanya ke jenengan, jujur. Jangan bangun tidur, pertama kali yang dipegang itu tasbih apa golek HP Pak? HP nggih? Kate turu, sing nyantol tek tangan itu tasbih apa HP? Masya Allah. Jenengan baca Quran sehari semalam lebih banyak mana hatamannya dengan hataman baca grup WA? Grup WA. Zikir jenengan baca zikir dengan baca status WA teman lebih sering mana? Status WA. Masya Allah. Loh ini umat Nabi Muhammad Pak. Loh benar ini harus kita akui Pak. Fisik lemah, usia pendek, lingkungan paling tidak mendukung. Bandingkan umat sebelum Nabi Muhammad, fisik kuat, umur panjang-panjang, lingkungan mendukung. Karena itulah Pak, kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Allah itu memberikan umat Nabi Muhammad ada promo. Kita tanpa promo tidak akan bisa beli Pak, pahala itu Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala khusus umat Nabi Muhammad menyiapkan ada 5 promo Pak. Ada promo reguler, ada promo syarat dan ketentuan berlaku, dan nanti ada promo spesial. Akan kita bahas satu-satu Pak. Ini promo reguler Pak. Umat Nabi Muhammad itu oleh Allah dikasih promo reguler. Apa promo regulernya? Di Al-Quran dikatakan manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Orang yang melakukan kebaikan umat Nabi Muhammad kapanpun pahalanya bukan 1 tapi minimal 10. Jadi kalau sampean sodako 1000 itu oleh Allah dicatat bukan 1000 Pak, minimal 10.000 itu umat Nabi Muhammad. Artinya kita yang umur 60 tahun dengan promo ini setara 600 tahun. Karena setiap kita melakukan kebaikan oleh Allah dicatatnya 10 bukan 1. Paham ya? Ini kita bersyukur Pak. Bahkan kata Rasulullah SAW, man hamma bis hasanah falam ya'malha katabahallah lahu indahu hasanah kamilah. Orang yang sudah niat melakukan kebaikan kok enggak sempat melakukan, oleh Allah tetap dihitung 1 Pak. Ini umat Nabi Muhammad. Jangan bikin tahajud, alarm lapis telu, jam telu lebih
seperempat, jam setengah papat, jam 3 muni ndak tangi, jam 3 seperempat tangi, matikan alarm pertama. Akhirnya jebol sampai subuh nih. Lo kalau jenengan niat tahajud, itu oleh Allah tetap dapat pahala tahajud. 1. Paham nggih? Makanya ada yang tanya, Ustaz, saya alhamdulillah Ustaz tiap hari istiqomah tahajud. Maksudnya bagaimana Ustaz? Istiqomah masang alarm, jebol terus Ustaz, tapi tetap dapat pahala 1. Karena umat Nabi Muhammad melakukan kebaikan niat tidak jadi pahala 1, jadi minimal 10, bahkan sampai 700 tergantung kualitasnya. Ini namanya promo reguler. Paham nggih? Hanya kurang enak apa kita jadi umat Nabi Muhammad. Pun ada promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya apa? Di hadis dikatakan sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Orang sholat sendiri minimal 10. Tapi kalau dengan syarat dan ketentuan berlaku, apa contohnya? Sholat jamaah. Pahalanya bukan 10, minimal 27. Apalagi ditambah siwak. Saya pernah bagi-bagi siwak lagi, Pak. Belum nggih? Dulu belum nggih? Belum nggih. Insyaallah usaha kalau diingatkan nanti di pertemuan selanjutnya tak belikan siwak, Pak. Rasulullah mengatakan begini, raq'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raq'ah bi ghairi siwak. Orang yang sholat 2 rakaat pakai siwak itu lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Saya tanya ke jenengan, sholat 70 keringetan apa buatan? Ada yang di sini pernah sholat 70 rakaat, Pak? Ada? Keringetan, Pak. Tapi dengan 2 rakaat pakai siwak itu setara 70. Saya tanya ke jenengan, umpama pimpinan ngasih ketentuan, karyawan yang masuknya sama jam 4, pulang jam 7, pulang jam 4, yang sebelum berangkat pakai sikat gigi, gajinya 70 kali lipat. Kira-kira jenengan sikat gigi semua apa enggak, Pak? Jangankan sikat gigi, Ustadz, suruh nyikat seluruh tubuh saya sikat. Wong selisihnya 70. Paham nggih? Orang yang sholat pakai siwak itu selisihnya 70 kali dibandingkan orang yang sholat tidak siwak. Apalagi kata ulama, siwak digabung dengan jamaah. Jangan sholat duhur, jamaah di masjid. Sebelum sholat jamaah siwakan. Itu pahalanya kata ulama 70 siwak dikali 27 jamaah. Berapa? 1.800 kali. Ini namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Makanya Pak, orang ibadah itu kadang-kadang pahalanya beda meskipun yang dilakukan sama. Kenapa? Yang satu tahu promonya, yang satu tidak tahu promonya. Paham nggih? Pun. Nah, dalam hal ini terakhir, ini Pak penting, saya mungkin pernah cerita ke jenengan. Man bata tahiron bata fi syi'arhi malak. Orang yang sebelum tidur wudu sehingga dia tidur dalam kondisi suci, maka selama dia tidur malaikat akan membacakan istighfar untuk dirinya. Bahkan di hadis yang lain mengatakan orang yang sebelum tidur kok wudu, tidur dalam kondisi suci, maka selama tidur setiap nafasnya dihitung pahala zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean sebelum tidur wudu, tidurnya dalam kondisi suci, mek ngorok itu zikir, Pak. Mek ngorok banter berarti zikir jahar. Makanya ini yang harus kita biasakan. Loh, ini kan kadang-kadang sesuatu yang biasa, tapi kalau kita tahu promonya dapat pahala. Jangan seperti sekarang ini, duduk kalau nggak niat itikaf, duduknya nggak dapat pahala. Tapi jenengan niat itikaf, jangankan ngaji, duduk leyeh-leyehan saja, itu tiap detiknya dapat pahala. Itu namanya promo dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bon. Ada promo berbatas waktu, yaitu Ramadan. Makanya kata ulama, Ramadan itu Imam An-Nakhai mengatakan puasa di bulan Ramadan afdalu min alfi yaumin. Lebih baik dibandingkan puasa 1000 hari. Jadi di Ramadan itu pahala dilipat gandakan 1000 kali. Saya kasih contoh, Pak. Sini mall yang paling dekat lah, mall. Andekan ngasih promo, obral barang yang harganya 1 juta diobral 1000. Berakhir besok hari Kamis,
jam 5 sore. Pertanyaan saya, kira-kira mall itu ramai atau sepi? Kalau bisa sebelum jam 5 pagi sudah antri. Paham ya? Maka seharusnya Ramadan itu Pak, semakin tanggal 20, semakin akhir, seharusnya yang ramai apa? Masjidnya bukan mallnya. Masalahnya siji Pak, masalahnya bener, masalahnya siji. Ganjaran tidak pati ketok moto, beda dengan diskon. Diskon kan ketok moto. Makanya biasanya kalau semakin akhir Ramadan, masjid semakin mengalami kemajuan. Softnya semakin maju. Makanya kalau saya urusan hari raya itu Pak selesaikan sebelum Ramadan. Mentok 10 hari Ramadan selesai Pak. Jenengan pingin baju baru, itu selesaikan minimal maksimal ya 10 hari terakhir pertama Pak. 20 itu sudah fokus, ibarat promonya mau habis. Sisa-sisanya semakin tinggi promonya, itu harusnya fokus di masjid. Cuma gara-gara pahala nggak ketok moto, kebanyakan kita itu kalau tanggal 20 ibadahnya tawaf bukan itikaf. Tawaf di mana Pak? Ibadahnya itu lempar jumroh. Yang dilempar bukan batu, apa Pak? Rupiah ke kasir. Itu tanggal 20. Makanya saya nganjurkan kalau bisa urusan baju, urusan hari raya itu Pak, maksimal selesai tanggal 10 Ramadan. Setelah itu fokus ibadah Pak. Cuma saya pernah diprotes. Masalahnya satu Ustaz, apa? THR itu akhir Ustaz, masalahnya itu. Andaikan THR maju kan enak, belonjone iso maju. Ya minimal ya nyeleng-nyelengi mulai sekarang Pak. Usahakanlah tanggal mentok tanggal 15 selesai Pak. Tanggal 15 itu selesai urusan pakaian baru, urusan kue-kue itu selesai Pak. Tanggal 20 fokus. Paham nggih? Pun. Lanjut. Ada promo berbatas tempat. Contoh sholat di rumah dengan di masjid beda. Sholat di Masjid Nabawi dengan di masjid sini beda. Di Masjid Nabawi selisihnya 1.000, di Masjidil Haram 100.000. Tapi jangan seperti orang yang agak aneh Pak. Di beberapa daerah itu ada orang yang kemudian setelah umroh tidak mau sholat. Alasannya apa? Punya deposito sholat saya Ustadz. Saya di Masjidil Haram itu katanya Ustadz itu 100.000, berarti punya deposito 100.000. Ya enggak, maksudnya bukan begitu. Oh terakhir, ini Pak paling penting Pak. Promo spesial Pak, kalau bisa hidup kita itu Pak, ini yang dikejar Pak. Kenapa? Kata Imam Ghazali, orang paling baik itu adalah orang baik yang ketika mati kebaikannya tidak ikut mati. Sebaliknya kata Imam Ghazali, orang paling buruk adalah orang jelek ketika meninggal kejelekannya tidak ikut mati. Maka kita harus berpikir umur 60, umur 70 kita harus berpikir kalau saya mati kebaikan saya tidak boleh ikut mati. Paham ya? Karena yang bisa memperpanjang umur itu Pak bukan usia KTP Pak. Usia KTP kita sudah ada jatahnya. Bisa jadi jenengan dulu, bisa jadi saya terakhir. Kan semuanya kan ada jatahnya Pak. Kalau nomor urut pilpres itu ada nomor urutnya Pak. Tapi kalau nomor urut mati belum tahu kapan nomor urutnya Pak. Karena itulah kita harus berpikir kalaupun kita mati jangan sampai kebaikan kita itu ikut mati dengan matinya kita Pak. Makanya usahakan kita itu hidup ngejarnya yang promo spesial ini. Bagaimana kita tidur dapat pahala orang sholat. Bagaimana kita kemudian jalan-jalan dapat pahala orang ngaji. Bagaimana kita mati tetap dapat pahala orang sholat, tetap dapat pahala orang mengaji. Caranya bagaimana? Banyak. Yang disebutkan oleh Rasulullah caranya 3. Ini yang sering terkenal. 1, sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu Pak, nggak usah repot-repot Pak. Jenengan Ustadz, sodakoh jariah uang saya mepet. Nggak usah butuh uang banyak Pak. Saya kasih Pak contoh Pak. Jenengan tahu TPQ itu Pak, anak ngaji itu butuh buku Iqra. Buku Iqra itu mahal atau murah Pak? Berapa ribu nih? Paling 20.000 nggih. Jenengan mampu enggak uang 20.000? Ada banyak Pak. Anak-anak ngaji itu Pak, buku Iqra-nya turun temurun Pak. Dari kakak pertama turun ke adik ke-10. Sampai enggak temu karwani. Cari orang yang seperti itu. Jenengan bilang, "Nak, sampean ngaji yo, sing sregep. Buku Iqra tak tukono aku."
Lengkap. Orang bisa baca Quran gara-gara buku Iqra. Orang bisa baca Quran gara-gara abatatha. Andaikan anak ini bisa baca Quran gara-gara buku Iqra yang jenengan belikan, maka setiap anak ini baca Quran, jenengan tidur dapat pahala orang baca Quran. Jenengan mati, anaknya masih hidup, masih baca Quran, jenengan dapat pahala baca Quran. Paham nggih? Orang yang mewakafkan masjid, mewakafkan tanah, setiap dia kemudian mati, kemudian dia masjidnya dipakai untuk ibadah, dapat pahala. Nah, kalau jenengan tidak bisa yang tinggi-tinggi, cari yang simple Pak, yang minimalis tapi pahalanya maksimalis. Caranya bagaimana? Contohnya kayak tadi. Jangan cari Pak Ustadz TPQ itu Pak. Oh, ngenes-ngenes Pak. Saya kadang-kadang kalau lihat teman-teman saya yang murni ngajar TPQ itu Pak, ngenes-ngenes Pak. Ada yang 1 bulan itu hanya dikasih 100.000, 200.000. Padahal sing diajar anaknya 30 nambeng-nambeng. Engkau dijewet wong tuanya enggak terima, lapor polisi. Lo cari Pak orang seperti ini Pak. Jangan bilang sama Ustadz, jangan punya rezeki lebih. Ustadz, jangan fokus ngajar Ustadz. Insya Allah tiap bulan kalau tambahi 200-300 supaya dapur jenengan tetap ngepul. Jenengan fokus ngajar Ustadz. Maka andaikan beliau punya murid 30 ini bisa baca Quran semua. Gara-gara fasilitas yang jenengan berikan. Maka setiap jenengan tidur dapat pahala 30 anak yang bisa baca Quran ini. Loh, ini yang harus kita cari Pak, sebanyak-banyaknya. Kenapa? Umur kita itu kalau untuk sholat tidak cukup 60 itu Pak. Kita tuh seberapa kuat sih sholat? Kita harus berpikir kita punya pahala tidak terbatas tenaga, tidak terbatas umur kita. Paham ya? Ini namanya sedekah jariyah. Nomor 2, ilmin yuntafa'ubi, ilmu manfaat. Apakah ilmu manfaat harus jadi ustadz? Tidak harus. Apakah harus jadi mubalek? Tidak harus. Jenengan semuanya bisa. Sayang ya, kulo sama istri itu punya prinsip. Anak saya yang pertama itu bilang begini saya sama istri. Ayo anak kita abatasanya jangan sampai diambil jatah investasi kita diambil orang. Maksudnya bagaimana? Ayo abatasanya itu dari saya, dari sampean. Kenapa? Anak bisa baca Quran, pondasinya abatasa. Maka setiap orang yang baca Quran sekarang ini Pak, gurunya dulu yang ngajari abatasa, dapat pahala utuh dari bacaan Qurannya. Makanya saya bilang sama istri saya, ayo jatah iki aja dikena uang. Kita ajari sendiri sampai ya. Perkara setelah ya kita nggak sanggup, nyari ustadz tidak masalah. Tapi jatahnya sudah pakai kita. Jenengan kalau bisa itu Pak ajarkan, bisa abatasa, ABCD, nggak bisa anaknya putunya. Itu investasi terbesar kita. Yang ketiga, wawaladin solih in yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Saya sering cerita ke jenengan Pak, mobil jenengan itu tidak selamanya punya jenengan, bisa jadi milik orang lain. Kreditane macet wis tek wong, Pak. Rumah ndak ngenteni mati, bahkan istri jenengan itu belum tentu milik jenengan. Jenengan duwe bojo sik glowing, sampean mati di CI. Durung lebu kuburan wis akeh sing WA. Gini mboten? Lah bener. Bahkan istri kita sendiri belum tentu milik jenengan, Pak. Satu-satunya milik kita siapa? Anak kita. Makanya investasi itu harus makanya di hadis itu dikatakan wa inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah faqal min anna hadza. Kelak di kuburan itu kan ada orang yang oleh Allah diangkat derajatnya sampai dia bingung. Kemudian bertanya, min anna hadza. Dapat dari mana saya ya Allah pangkat pahala seperti ini? Bistighfari waladik. Aku tidak melihat ibadahmu karena pas-pasan. Yang aku lihat anakmu yang setiap sholat baca Rabbi ufili wali walidayya. Aku melihat anakmu yang setiap punya gaji tidak lupa sedekah atas namamu. Jenengan mek mati Pak. Ojo ngandelno tonggo Pak. Tonggo jenengan, dungakno jenengan, ngenteni diundang, ngenteni diberkati. Paham nggih? Makanya ayo anak ini Pak, yang kemudian kita ini. Pun kalau ndak bisa ketiga-tiganya ajak orang ke kebaikan Pak. Makanya nggih ngapunten nggih. ASN mengaji ini seri keberapa? 15. Orang yang dulu memperakarsai, yang memperjuangkan sampai ini istiqomah. Maka andaikan beliau wafat,
banyak ilmu yang didapat dari sini. Beliau wafat, pahalanya ngalir terus. Itu namanya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ali. Orang yang menunjukkan kebaikan, dia dapat pahala utuh. Makanya jadi orang baik harus militan. Jenengan seneng ngaji, ndak cukup jenengan to ajak koncone, ajak tonggone, minimal keluarga. Kalau kita semangat ngajak anak dan keluarga kita ke taman kota, kita harus lebih semangat ngajak mereka ke taman surga. Paham nggih? Jadi kalau jenengan paham nggih, ngaji seperti ini nggih. Ada yang nggak bisa cara sholat yang baik, gara-gara ngaji babnya tentang cara sholat yang baik. Akhirnya dia bisa sholat yang baik. Jenengan nggak melok ngajar, hanya memprakarsai pengajian seperti ini, dapat pahala utuh dari setiap dia sholat yang baik. Makanya kita doakan semoga yang mendapatkan ilmu dari kajian online ini banyak Pak, karena yang memprakarsai dapat pahala yang luar biasa. Pun terakhir dari saya, nanti kita tutup dengan pertanyaan Pak. Orang yang paling saya iri sampai sekarang itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini setiap hari khatam Quran dalam 1 rakaat. Jadi Utsman bin Affan itu kalau sholat tahajud sekali sholat khatam Quran tiap hari. Saya tanya ke jenengan, jenengan pernah khatam Quran sehari? Tak kurangi 1 bulan, tak kurangi 1 tahun. Utsman bin Affan itu tiap malam khatam Quran. Nomor 2, saya gak bisa bayangkan, ya apa malaikat repotnya nyatet ganjaran Utsman bin Affan. Nomor 2, Utsman bin Affan andai kan tidak punya kebaikan kecuali 1, apa? Mushaf Utsmani. Maka Utsman bin Affan mulai dulu sampai sekarang setiap ada orang baca Quran, beliau dapat pahala banyak. Saya gak bisa bayangkan, ya apa malaikat repotnya nyatet ganjaran Utsman bin Affan. Belum lagi Pak, ditambah tentang ini Pak. Utsman bin Affan itu sedekahnya kaya raya. Beliau itu sedekahnya setiap Jumat itu memerdekakan budak. Saya pernah cari datanya Bilal. Bilal itu harganya kalau saya konversi sekarang itu 680 juta. Berarti Utsman bin Affan itu setiap Jumat sedekahnya bukan nasi bungkus, 680 juta per Jumat. Berarti per tahun berapa? Per bulan. Sekitar 6 kali 2, 2,4 itu sedekah rutin. Belum sedekah yang tidak rutin. Di antaranya apa? Beliau pernah beli sumur dari Yahudi, namanya sumur rumah. Ini sampai sekarang ada. Kalau jenengan ke Madinah, coba jangan minta antar ke ini. Ada namanya Mazra'ah Bi'ri Utsman, kebun sumur Utsman. Ini yang dibeli oleh beliau seharga 8,5 M kalau kita kurskan sekarang. Satu-satunya sumur di Madinah. Yang lain kering, ini tidak kering, punya orang Yahudi, ditebus oleh Utsman bin Affan dengan harga mahal. Sampai sekarang jadi kebun, sampai jadi hotel. Kalau jenengan ke Madinah, bisa tanya Hotel Utsman bin Affan. Di Arab Saudi ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Saya nggak bisa bayangkan berapa banyak orang yang hidup dari sumur ini. Berapa banyak orang yang bisa sholat dari sumur ini. Berapa banyak orang yang bisa dapat pendidikan dari manfaat sumur ini. Mulai zaman beliau sampai sekarang. Umur beliau 80 tahun, tapi pahalanya ribuan tahun tidak selesai-selesai. Ini yang harus jadi mimpi kita, punya pasif pahala. Kalau kita pingin nanti ketika kita tua, kita punya pasif income, maka kita harus punya cita-cita lebih. Saya ketika mati, ketika tua, saya harus punya pasif pahala. Bon, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fikih Ramadannya. Kalau ada yang bertanyakan, saya persilakan. Barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sedikit keluar dari masalah tadi, tapi tadi Ustaz Yai menyinggung sedekah. Sedekah wajib itu kalau zakat emal itu kan sedekah wajib ya. Bolehkah ya? Suatu misal saya kaya ya, yang wajib dalam 1 tahun mengeluarkan sedekah 10 juta semisal. Tapi saya belikan baju. Tidak saya sedekahkan, saya belikan baju, saya bagikan kepada orang-orang. Bisakah? Zakat mal. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Insya Allah saya nulis buku zakat lengkap. Jadi pengantar lengkap zakat kontemporer. Biasanya kalau Ramadan ini yang saya sampaikan ke teman-teman persiapan zakat. Insya Allah
Kalau nanti pertemuan selanjutnya saya bawakan bukunya, saya wakafkan di sini 3. Bisa baca-baca. Cuma sekilas saya ingin sampaikan, Pak. Zakat mal itu kalau zakat tijaroh, kalau zakat tijaroh, zakat perdagangan, maka yang dikeluarkan itu ada 2. 1, yang dikeluarkan adalah yang paling utama adalah dalam bentuk kimah uangnya. Karena fakir miskin itu yang lebih tahu kebutuhannya. Kadang-kadang kita belikan baju, mereka tidak butuh baju baru, butuh beras 5 kilo. Makanya pendapat yang paling kuat, bahkan mayoritas ulama mengatakan zakat mal itu lebih bagus dalam bentuk uang. Karena orang fakir miskin lebih tahu tentang kebutuhannya. Nomor 2, ada ulama yang memperbolehkan zakat tijarah itu dari harta yang diperdagangkan. Jadi kalau saya jualan sembako, maka pilihannya yang paling utama uang atau sembako yang saya jual. Kalau saya jualan baju, maka zakatnya paling utama pakai uang atau baju yang saya jual. Cuma pendapat yang kedua ini, Pak, agak riskan. Kenapa? Iya kalau jualannya sembako. Kalau jualannya tanah, masa zakat fakir miskin dikasih tanah 5 kiloan? Kalau pengusaha koral, kalau pengusaha jamu, masih mending, Pak. Kalau pengusaha obat kuat, masa zakatnya fakir miskin dikasih obat kuat? Makanya pendapat yang paling kuat, mayoritas ulama zakat itu pakai uang. Yang tidak ada pendapatnya adalah kalau dia bukan dagang kain, tapi yang dizakatkan berupa kain, ini tidak boleh. Jadi pilihan 2, yang paling utama dan mayoritas ulama mengatakan yang pertama zakat uang, yang kedua zakatnya senilai berapa zakatnya dirupakan barang yang dijual. Oke, Insyaallah nanti lengkap di bab zakat tijarah. Ya, zakat tijarah itu, Pak, tidak semua harta itu wajib dizakati. Orang punya mobil Alphard nilainya 1M, wajib zakat enggak? Enggak wajib. Karena mobil yang dipakai itu bukan objek zakat. Paham ya? Insyaallah kapan-kapan nanti kalau ada waktu, nanti kalau jenengan enggak sempat, kalau ngisi ya tak kasih bukunya, jangan biar bisa ini. Biasanya kalau zakat itu biasanya bab zakat itu saya sampaikan di bulan Ramadan, karena menjelang zakat fitrah sama zakat mal itu kan biasanya akhir-akhir Ramadan. Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustadz atas ilmunya tadi. Saya baru sadar bahwa orang beramal untuk mencari pahala itu terinspirasi dari Alfamart maupun dari penjualan online ya. Artinya ada passive income yang harus diterima ketika kita sudah beramal seperti itu. Apakah nantinya di akhirat itu ada orang yang kaya karena pahalanya yang terus mengalir seperti itu, atau mungkin ada orang miskin yang karena pahalanya yang hanya setetes air seperti itu. Kalau saya perhatikan tadi, seperti orang yang berbuat mencetuskan ASN mengaji ini, pahalanya akan mengalir terus seperti sumber air tadi yang bisa menghidupi banyak orang, pahalanya mengalir terus. Apakah ini nanti ada pembeda antara orang-orang yang pernah beramal yang pahalanya mengalir dengan orang-orang yang pahalanya ibarat setetes air? Mungkin demikian, Pak. Matur nuwun. Allah itu maha adil, Pak. Karena maha adil, Allah itu akan memperhitungkan setiap kebaikan kita meskipun kecil. Makanya di Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu banyak macamnya. Ibadah itu banyak macamnya. Makanya di dalam kitab Hikam dikatakan tanawwa'at ajnasul ibadat. Ibadah itu macamnya banyak. Bukan berarti ibadah itu hanya baca Quran. Bukan berarti ibadah itu hanya sholat. Bukan hanya ibadah itu kemudian qiyamul lail. Ibadah itu banyak macamnya. Maka
Anda dalam posisi apa, maka ibadah Anda ya itu. Contoh Pak, seorang pimpinan, saya punya perusahaan besar Pak. Ibadah saya bukan hataman Quran yang utama, bukan puasa yang utama, tapi ibadah saya adalah bagaimana usaha saya semakin tinggi, manfaatnya semakin besar. Jadi kalau ada pimpinan, kalau poso diajak rapat, ndak pati nyambung, ojo poso. Paham ya? Gubernur, kepala daerah, ibadahnya apa? Bukan puasa, ibadahnya apa? Kebijakan. Bisa jadi yang ngalir kepada dia bukan dari puasanya, bukan dari sedekahnya, dari apa? Kebijakannya. Coba kalau umpama dia punya kebijakan yang berkelanjutan, saya nggak bisa bayangkan bagaimana pahalanya itu. Sekian banyak rakyat. Makanya saya sering ngomong, kalau pejabat umpama sekiranya puasa nggak iso mikir, maka bisa jadi puasa itu haram. Puasa sunnah loh ya. Kenapa? Karena ibadah dia bukan puasa. Paham ya? Jenengan kerja. Seperti sekarang nih, jenengan kerja. Ibadah jenengan apa? Kerja. Bukan baca Quran, Pak. Boleh enggak jenengan waktu kerja hataman Quran? Enggak boleh, bisa jadi hataman Qurannya haram. Karena mengganggu ibadah wajib Anda. Maka kalau jangan pekerja, pelatihan, loh itu bisa jadi ladang pahala Pak. Contoh, orang yang jangan latih terampil. Gara-gara dia terampil, dia bisa dapat pekerjaan layak. Gara-gara dia bisa dapat pekerjaan layak, anaknya seneng, bojone seneng, tonggone seneng, mertuane yo sing asare murang-muring yo rodok seneng. Apakah itu tidak potensi ladang ibadah? Paham nggih? Makanya Allah itu ngasih kesempatan itu untuk semuanya Pak. Tidak harus kaya, tidak harus miskin. Setiap proses itu ada. Orang miskin mungkin bukan ibadahnya, bukan pahalanya, bukan dari jalur harta, tapi tenaga, doa. Betapa banyak masjid itu bisa megah, bukan gara-gara donasi, gara-gara ada yang kemudian kerja gratisan, dibayar murah. Apakah dia gak dapat potensi pahala? Potensi. Tinggal kita memanfaatkan itu atau enggak. Dan Allah itu maha adil. Setiap, jadi Ustadz apakah beda? Jelas beda Pak. Jenengan yang gak punya potensi kayak tadi dengan orang yang punya potensi kayak tadi, jelas beda. Makanya ayo jenengan sekarang dalam posisi apa, itu bisa dijadikan pahala pasif income Pak. Kayak jenengan kan ini di bidang pelatihan. Masya Allah. Saya katakan contoh ya, pengajian ini. Andaikan ditonton sekian banyak orang, yang ngerintis, yang kemudian memprakarsai, setiap yang nonton dapat ilmu, dapat pahala utuh. Jenengan pelatihan, memfasilitasi orang-orang terampil, sampai dia terampil, dapat pahala utuh dari keterampilan dia yang digunakan dengan sebaik mungkin. Paham nggih? Jadi Ustadz, apakah saya harus khatam Quran ditarget 1 minggu satu bulan 1 kali? Kalau jenengan tidak sempat mengganggu pekerjaan, mending targetnya dikurangi. Paham nggih? Yang penting baca Quran. Ngoten nggih? Nggih. Ada lagi, monggo. Cekap? Cekap nggih? Nah, waktunya ibadah, jenengan kan waktunya ibadah yang lain, Pak. Bukan ibadah ngaji, karena udah jam 1. Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu manfaat barokah. Semoga kita Allah jadikan orang yang istiqomah. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang ketika kita meninggal, kebaikan kita tidak ikut meninggal. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.